Terapi. Kali ini Sedega News akan meliput kegiatan dari event Kartini yang diadakan oleh pihak OSIS. Langsung saja yuk kita simak berikut liputannya. Sekarang kita sudah bersama Ketua OSIS dari SMP Negeri 3 Tuban. Langsung saja kita tanya, Kak, gimana sih event Kartini yang dikoordinir di masa pandemi seperti ini? Ya, sebenarnya ini suatu kegiatan yang lumayan susah karena kita koordinasi juga nggak bisa ramai-ramai di sekolah. Tapi alhamdulillah kegiatan penilaian ini di sekolah jadi lebih mudah timbang yang kegiatan online full. Kalau untuk persiapannya sendiri itu bagaimana, Kak? Kan mesti kan beda kan sama yang offline. Ya, kalau untuk persiapannya kita minimalisir. Jadi mungkin bisa, tapi harus kecil, nggak usah banyak-banyak. Ini kan eventnya baru kan, yang tahun-tahun sebelumnya itu belum ada. Nah, itu buat proposalnya itu gimana, Kak? Kalau proposal kita langsung tanya ke pembina, langsung koordinasi, terus untuk formatnya kan sudah ada, jadi tinggal mengubah-ubah sedikit. Perasaan kakak sendiri nih sebagai ketua OSIS, kalau ada yang eventnya terlaksana ini kayak gimana sih, Kak? Ya cukup senang nih, walaupun cuma satu. Oke, terima kasih. Ayo kita lanjut yang lainnya. Nah, kali ini kita bersama Ketua Sekbi 3 dari OSIS SMP Negeri 3 Tuban. Sekbi 3 ini adalah sekbi utama yang melakukan atau membuat event dari Kartini ini. Langsung saja yuk kita wawancarai. Selamat siang, Kak. Ya, Untuk event ini sendiri kan kelas 7 kan masih baru. Nah, lah itu gimana sih caranya OSIS agar membuat kelas 7 bisa paham tentang event-event ini? Ya, jadi kan ini di masa pandemi. Jadi di sini kami dari kelas 8 juga banyak-banyak menjelaskan pada adik kelas tentang bagaimana sih event ini dilaksanakannya, sistemnya gimana. Karena kan masih pandemi, belum masuk sekolah. Oke, kalau dari eventnya ini sendiri, kendalanya itu apa aja sih, kan? Ini kan di masa pandemi kan banyak yang online-online semua. Ya, untuk masalah kendala ya juga di jaringan, mungkin di jaringan sama kita waktu koordinasi juga kurang matang karena ini kan online, tidak boleh secara langsung. Dari pihak OSIS sendiri, untuk mengurangi kendala-kendala itu kayak gimana, Kak? Ya harus tetap sering-sering koordinasi dengan teman maupun pembina yang lainnya. Begitu tuh teman-teman. Kita lanjut ke anggota OSIS selanjutnya yuk. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Nah, kali ini saya sudah bersama Ketua Sekbi 6 dari OSIS SMP Negeri 3 Tuban. Sekbi 6 juga berperan penting loh dalam event ini. Langsung saja yuk kita tanya-tanya. Halo, Kak. Ini kan event pertama ya di dalam masa pandemi ini. Dilaksanakan di bulan. Nah, ini kan gak ada TM. Tujuannya TM sendiri itu untuk apa sih, Kak? Sebenarnya TM itu tujuannya tuh biar nanti ke depannya acaranya itu berjalan dengan lancar dan jelas. Jadi supaya tidak ada kebingungan lagi di antara peserta. Kalau konsep atau sistem sendiri dari sini gimana, Kak? Kan kita di pandemi jadi kan Untuk event ini kan event hari Kartini, kita ada 2 lomba, pertama dari foto konteks dan lomba foto. Untuk dari situ setiap kelas mengirimkan untuk foto kontes dan segalanya itu dikirim ke OSIS lewat WhatsApp atau Telegram. Lalu nanti OSIS akan mengupload di Instagram. Nanti ada penilaian dari dan secara online. Nah, kalau koordinasinya sendiri Kak, untuk persiapan dari nanti itu gimana, Kak? Lama nggak atau ada kendala-kendala? Sebenarnya itu sudah hamil 1 minggu itu sudah selesai proposal, kan tiap kegiatan kan ada proposal. Hamil 1 minggu itu sudah ada proposal, sudah selesai dan sudah. Tapi 2 kali ada revisi dan itu waktunya hamil 1 persiapan. Ya, sebenarnya tetap berusaha, akhirnya juga hamil 1 itu langsung di setelah malamnya direvisi, besoknya langsung dikirim. Alhamdulillah bisa Betul sekali ya perjuangan Kakak OSIS untuk event ini. Ya, Kak, terima kasih ya untuk waktunya. Baik. Oke, sekarang kita sudah bersama Ketua 2 dari OSIS SMP Negeri 3 Tuban.
Langsung saja yuk kita tanya-tanya seputar pengalaman barunya ini. Selamat siang Dek. Selamat siang Mbak. Kamu kan masih kelas 7 ya. Terus di masa pandemi kayak gini, kamu itu gimana sih caramu untuk menyesuaikan dengan kelas 8 dan juga dengan pelajarannya itu? Harus bisa membagi waktu. Misalnya malam kita buat mengerjakan tugas, paginya kita event seperti kayak sekarang. Oke, lalu dari event baru ini apa sih hal-hal yang kamu pelajari? Saya dapat belajar membagi waktu, dengan tepat waktu. Seperti event sekarang, kita harus banyak belajar. Oke, kamu dapat pengalaman baru nggak sih dari adanya event ini? Dapatkan. Mungkin segini dulu ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, sekarang ini kita sudah bersama salah satu juri dari foto kontes di event dari Kartini ini. Langsung saja yuk kita tanya-tanya. Ini sih Pak, selamat pagi. Pagi. Saya ingin bertanya, menurut Bapak bagaimana sih kreativitasnya siswa dan siswi sepeda ini tentang foto kontes ini? Untuk foto kontes terkait kreativitas, menurut saya sangat kreatif sekali. Ada berbagai macam kreativitas yang ditampilkan dengan perbedaan karakteristik masing-masing. Baik itu dari adat, mungkin membawakan adat sebuah daerah ataupun daerah yang lainnya, dan dikaitkan dengan tema yang disajikan oleh panitia pengurus OSIS dalam lomba ini. Temanya kan pelajar milenial. Jadi ngeling antara tema tersebut dengan apa yang dilakukan anak-anak di masa sekarang ini. Kalau menurut Bapak sendiri, yang kelas 7 itu sudah berperan aktif nggak sih di dalam? Untuk peran kelas 7 kemarin dari 7A sampai 7H semuanya sudah berperan aktif. Dan kalau untuk masalah kualitas dari kreativitasnya itu kan masing-masing punya perbedaan. Saya rasa untuk aktif semuanya sudah aktif dari kelas 7 sudah sangat bagus. Hanya mungkin tinggal meningkatkan dari kriteria penilaian itu sehingga apa yang ditampilkan sama dengan yang diinginkan atau yang dikriteria oleh juri. Kalau dari pandangan Bapak sendiri, itu menurut Bapak yang menarik itu apanya sih Pak yang membuatnya menarik dari ini? Kalau melihat dari foto kontes, sebenarnya yang paling menarik adalah yang utama adalah pada tema yang dibawa. Jadi kita melihat suatu tema membawakan konsep apa sih di tema tersebut. Jadi bukan cuma sekedar foto berbusana adat atau apa, kan bukan cuma sekedar itu, tapi bagaimana menyampaikan sebuah tema. Di situ dia membawakan tema apa, misalnya seorang pelajar yang belajar pada era milenial ini dengan mengenakan pakaian adat. Jadi seperti seolah-olah anak desa dengan menampilkan pakaian adat belajar dituntut pada era milenial ini, terutama pada pembelajaran daring. Jadi menuangkan tema itu adalah inti dari lomba foto kontes ini. Kemampuan menuangkan tema mengaitkan dengan peran Kartini di era milenial ini. Ini kan di masa pandemi Pak ya. Panjenengan juga pembina OSIS. Nah, itu gimana sih Pak koordinatornya atau sistem-sistemnya kan pasti beda gitu? Iya. Oke, untuk di masa pandemi ini kita melaksanakan kegiatan memang lebih ke arah daring atau online. Kita koordinasinya by WA yang paling banyak. Sering juga saya teknisnya seperti kita membuat grup yang khusus untuk menyiapkan lomba hari Kartini. Jadi misalnya kita buat grup, ada Bapak Ibu pembina, semuanya Pak Amin sendiri juga mengingatkan ke ketua OSIS, ke pengurusnya untuk selalu berkoordinasi terkait teknisnya, tempatnya, agendanya, kita selalu koordinasi. Jadi pelaksanaannya memang lebih bersifat by WA ataupun daring. Dan alhamdulillah terlaksana dengan baik. Untuk Bapak, menurut Bapak ini ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk siswa-siswi SMA Negeri 3 Tuban ke depan? Oke, saya ingin berpesan kepada siswa-siswi SMA Negeri 3 Tuban yang utamanya di masa pandemi ini karena pembelajaran dilaksanakan secara online, saya minta untuk anak-anak lebih bersungguh-sungguh. Artinya
karakter-karakter yang mungkin tidak ditemukan di sekolah itu harus bisa dimunculkan kesadaran diri pribadi. Misalnya saya beri contoh, karena pembelajaran online, karakter yang harus dimunculkan adalah tanggung jawab, berarti harus mengejar nilai-nilai tanggung jawab. Contohnya mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas dan lain-lain, itu adalah karakter tanggung jawab. Mungkin belajarnya bisa dikejar setiap orang, tapi karakter-karakter itu kalau tidak dimunculkan, nilai-nilai karakter setiap anak yang harusnya punya potensi karakter baik, khawatirnya menurun. Itu yang pesan saya kepada anak-anak untuk selalu menanamkan nilai-nilai karakter pada diri. Banyak karakternya, religius, disiplin, tanggung jawab, jujur, itu yang, dan karakter-karakter yang lainnya. Jangan sampai dengan pembelajaran online ini karakter tersebut dikesampingkan, padahal yang paling utama itu karakter. Setelah itu barulah anak-anak belajar akademik, non-akademik, ataupun kemampuan yang lainnya silahkan dikembangkan sesuai jalannya masing-masing. Yang terpenting tadi, karakter, jangan sampai terjadi penurunan karakter. Itu pesan saya. Oke, mungkin segitu aja Pak. Terima kasih Ya, untuk sama-sama. waktunya. Ya, sukses buat anak-anak tim jurnalis kita. Terima kasih Pak. Ya. Oke Sobat Sepeda, sekarang kita sudah bersama salah satu pemenang dari juara foto kontes di event Hari Kartini ini. Selamat siang Kak Ica. Langsung aja kita tanya-tanya, di kelasnya kakak sendiri itu menggunakan apa saja sih yang dipersiapkan untuk lomba foto kontes ini? Pertama itu kita mempersiapkan tema dan konsepnya. Yang kedua, yang paling penting adalah pakaian. Yang ketiga terus rajin berwarna. Lalu objek dari foto tersebut. Oke, kalau untuk konsep dari kelasnya kakak sendiri itu apa sih? Konsep kita kebudayaan Jawa di sini karena Indonesia banyak tentunya menggunakan kebudayaan Indonesia. Jarang sih menggunakan kebaya. Pertama kayak kita yang nanti lakan. Oke, perasaan kakak dan kelas sendiri itu gimana sih bisa menang juara satu ini? Ini masih sedikit terus alhamdulillah dikasih kenal sini pastinya senang. Kalau ini kan ada yang kerajinan barang belasnya, nah itu tuh bikin sendiri atau gimana sih? Jadi memanfaatkan apa yang ada? Oke, mungkin segitu aja wawancara dari kami. Ketemu lagi di lain waktu ya. Sampai jumpa.